Sudah. Sebelumnya maaf secara lagi saya mengingatkan kepada kami mengingatkan Anda dan mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang dihadapi. Kali ini saya ingin berbicara dengan santai apakah boleh saya? Boleh Bu, tapi saya masih bingung. Supaya tidak bingung sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Nadia Tersi. Bisa dipanggil dengan Ibu Nadia. Apakah saudara ini benar-benar jelas? Iya benar Bu, saya adalah anak lokal 8A. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin berbicara santai dengan saudara ini. Apakah benar Anda merasa saudara anak? Tidak Bu, tapi mau bicara tentang apa ya Bu? Terima kasih. Sekali Mas Ananda mau berbincang dengan saya, apakah mungkin Mas Ananda saat ini lagi ada masalah yang dirasakan? Mas Ananda tidak usah khawatir, pembicaraan ini hanya saya dan Mas Ananda yang tahu, dan saya jamin hanya saya dan Mas Ananda yang akan tahu masalah ini. Saya nggak punya masalah Bu, saya baik-baik saja. Begitu, tapi Ibu lihat melihat dan merasakan bahwa Mas Anda merasa gugup dan cemas, apakah begitu benar? Saya perhatikan Anda memiliki beberapa alternatif atau pemikiran yang ingin disampaikan, yang diungkapkan. Apakah benar demikiannya saya salah? Iya Bu, sebenarnya ada banyak hal yang mengganggu pikiran saya. Saya bisa memahami perasaan Mas Anda, kebingungan perasaan Anda, tapi alangkah baiknya jika Anda mengungkapkan masalah yang dihadapi sekarang. Begini Bu, akhir-akhir ini saya lagi ada masalah di sekolah. Kemarin saya terbawa minuman keras di sekolah, dan hal itu membuat saya dapat poin pelanggaran yang cukup besar. Tahu sendiri kan Bu, jika poin tersebut bertambah lagi, saya bisa terkena sanksi dari pihak sekolah. Sedangkan jujur saja sulit bagi saya untuk menolak ajakan teman-teman. Saya merasa tidak enak, dan saya juga takut kalau saya menolak mereka akan menjauhi saya dan tidak mau berteman lagi dengan saya. Oh begitu, kalau boleh Ibu tahu apakah faktor utama yang menyebabkan Anda melakukan hal ini? Karena ajakan teman Bu, awalnya saya menolak, tapi lama-kelamaan saya nggak bisa menolak. Karena mereka saya anggap yang paling mengerti dengan saya. Mereka bisa menerima keadaan saya apa adanya. Kami juga minum tidak banyak pupuk, hanya sedikit. Kata orang-orang kalau sedikit itu jamu, jadi nggak akan jadi masalah. Memang selain mereka tidak ada yang masih keadaan Mas Anda, orang tua misalnya. Orang tua Bu, orang tua saya itu nggak mungkin bisa ngertiin saya. Mereka sukanya marah-marah. Kalau diajak cerita begini itu ujung-ujungnya saya yang disalahkan. Karena kesalahan Mas Anda kepada orang tua, akhirnya membuat Mas Anda melampiaskan dengan minum-minuman keras, apakah begitu? Itu juga salah satunya Bu. Tapi jujur saja saya melakukan itu karena saya ingin seperti teman-teman saya yang lain yang begitu populer di kalangan anak-anak. Mereka juga begitu ditakuti oleh teman-teman di sekolah kami. Saya juga ingin seperti mereka. Saya juga sering melihat orang-orang yang berperilaku seperti saya pada waktu sekolah. Dewasanya juga jadi orang sukses. Terus bagaimana langkah kamu jika benar-benar mendapatkan lisensi dari pihak sekolah? Balik saya pindah sekolah dan asalkan punya uang kita bisa sekolah di mana saja. Teman-teman saya juga banyak yang seperti itu. Lagian kelihatannya guru-guru pada tidak suka dengan saya. Jadi saya tidak mau ambil pusing Bu. Kalau saya pikir terus saya bisa stres. Apakah menurut kamu instruksi terbaik? Tidak juga sih Bu. Saya rasa itu ungkapan
emosional saya saja. Terus menurut Mas Ananda sendiri, bagaimana solusi dari masalah yang Ananda alami sekarang? Sebenarnya masalah ini bisa selesai jika saya tidak melakukan minuman keras lagi dan tidak melakukan pengeluaran sekolah yang lain. Tapi itu semua bisa berhasil jika saya bisa menolak ajakan teman-teman saya. Itulah yang menjadi masalah, Bu. Saya sulit menolak ajakan teman-teman. Karena kalau saya menolak, mereka akan mengatai saya, dibilang penakutlah, kebajikan, dan lain-lain. Memang Mas Ananda sudah pernah menolak ajakan? Pernah, Bu, tapi ya begitu tadi sikap teman-teman saya. Setelah beberapa saat berbincang, saya bisa mengerti dengan perasaan, pikiran, dan pengalaman yang Anda ungkapkan tadi. Dari pembicaraan itu saya tangkap bahwa Mas Ananda sedang mengalami konflik batin antar Mas Ananda ingin berhenti melakukan hal itu, tapi tidak cukup kemampuan menolak ajakan teman-teman, karena kalau menolak Mas Ananda akan dijauhi dan dikata-katai oleh teman-temannya. Jadi semacam ada dilema di dalam diri Mas Ananda. Apakah pendapat saya ini benar bagi Mas Ananda? Ya benar, Bu, itulah yang jadi masalah saya saat ini. Terus saya harus bagaimana? Saya bisa mengalami dan mengerti perasaan kamu. Memang akan adanya tersulit jika dihadapkan pada masalah seperti itu. Terima kasih, Bu, atas perhatiannya. Sekarang kamu bisa mencoba dalam pikiran apakah ada cara berpikir Mas Ananda yang sama. Saya tidak tahu. Baiklah, terkait dengan tadi yang Mas Ananda katakan bahwa Mas Ananda ingin dikenal dan ditakuti oleh teman-temannya, apakah menurut Mas Ananda itu adalah pikiran yang masuk rasionalnya? Dan apakah hal itu membuat Anda menjadi disukai teman-teman? Coba Mas Ananda pikirkan dan Mas Ananda merasakan bagaimana jika Mas Ananda bersikap seperti teman, selalu membantu, selalu menghargai. Saya percaya Anda akan lebih banyak teman dari hargai. Jadi Anda tidak perlu menjadi orang yang ditakuti dikarenakan kita tidak ciptakan untuk menakut-nakuti orang lain. Mana yang menurut Mas Ananda yang lebih rasional? Pilihan kedua, Bu, dengan bersikap ramah, saling membantu dan saling menghargai. Saya sebenarnya juga tidak ingin ditakuti, Bu, tapi saya hanya ingin teman-teman menganggap saya dan mengerti saya. Terus minuman keras itu jika minumnya sedikit bisa jadi jamu, apakah itu juga rasional? Tidak, Bu, saya tahu minuman keras akan banyak merugikan. Bahkan sudah banyak bukti orang bisa mati karena minuman keras. Jawaban yang bagus. Dan itulah yang seharusnya Mas Ananda lakukan sekarang. Coba pikirkan kembali mana pikiran-pikiran yang tidak rasional yang ada di dalam pikiran. Menurut saya tidak bisa menolak ajakan teman dan takut dikatai-katai serta tidak diterima lagi oleh mereka itu. Tidak pikiran, tidak rasional. Rasionalnya saya bisa menolak ajakan mereka. Saya punya hak untuk menolak dan saya punya hak atas diri saya. Saya juga bisa diterima di mana saja jika saya menjadi diri saya sendiri dan apa adanya. Bagus. Saya percaya Mas Ananda akan mampu menyelesaikan masalah dengan baik dari apa yang sudah bisa kita bicarakan. Tapi mungkin ada beberapa hal yang sudah kita peroleh sebagai kesimpulan sementara. Misalkan Anda menyebutkannya. Iya, untuk bisa menyelesaikan masalah ini saya harus merubah pola pikir yang tidak rasional menjadi rasional. Untuk bisa menyelesaikan masalah ini, saya tidak perlu takut dimusuhi. Saya harus berani menolak ajakan buruk dari orang lain, karena saya punya hak atas diri saya secara penuh. Saya akan bisa dapat teman jika saya ramah dan bisa menghargai orang lain. Bagaimana sekarang perasaan Mas Ananda yang bisa mengubah pola pikir tersebut? Saya belum sepenuhnya yakin, Bu. Masih ada perasaan ragu dan was-was. Hal
Saya tidak tahu, tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata tahu. Walaupun kelihatannya Mas Ananda masih agak berhenti, tapi saya yakin Mas Anda punya peluang dan kesempatan yang besar untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera. Iya Bu, saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Saya ingin masalah ini bisa cepat diselesaikan. Tapi saya mau berpikir dulu dan membutuhkan waktu untuk itu. Bisakah pembicaraan kita dihentikan dulu? Oh, tidak masalah. Nanti secepatnya saya akan temui Ibu kembali. Baiklah, kelihatannya ini juga lebih baik kalau ya ini nomor HP Ibu. Nanti jika ada sewaktu-waktu Mas Anda ingin ketemu, Mas Anda bisa SMS ataupun WA pertemuan kita ke saudara tadi. Itu lebih baik Bu. Terima kasih banyak sebelumnya. Baiklah Bu, saya permisi dulu. Assalamualaikum.